welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Rintik terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Rintik terakhir episode 6. Saat tiba di rumah, Lona membuka tasnya dan ternyata dompetnya Lingga termasuk ke dalam tasnya. Nah, karena hal itu, Lona mengajak Gladys pergi ke rumah Lingga untuk mengembalikan dompetnya sekaligus memberikan obat ke Lingga. Saat tiba di rumah Lingga, Lona mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan karena Lingga adalah kakak kandung dari Rain. Lona juga mendengar jika Rain sengaja menyuruh Lingga untuk mendekati Lona supaya Lona jauh dari Aru. Saat itu, Lona mengatakan, "Aku kira kakak beneran baik dan tulus, tapi ternyata kakak sama aja." Lingga berusaha untuk menjelaskan ke Lona, namun Lona langsung memberikan dompetnya dan langsung pergi meninggalkan Lingga. Gue nyuruh lo deketin Launa itu biar dia jauh dari Aru. Malam itu, Lona, Gladys, Orion, Luka, dan Aru sedang berkumpul. Saat mereka berbincang, Luka melihat Lona yang sedih. Luka pun bertanya, kenapa muka Lona kusut? Nah, karena hal itu, Gladys bercerita jika Lingga adalah kakaknya Rain. Dan parahnya, Rain meminta Lingga untuk mendekati Lona. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ada seorang badut yang memberikan bunga ke Lona. Tak lama badut itu memberikan boneka untuk Lona, hingga badut tersebut memberikan sepucuk surat untuk Lona. Ternyata badut itu adalah Lingga. Saat itu dia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan maaf dari Lona. Bahkan Lingga tak segan untuk berlutut di hadapan Lona. Karena perlakuan Lingga, Lona pun memaafkan Lingga. Namun untuk memberikan kesempatan kedua untuk Lingga, Lona perlu waktu untuk memikirkannya. Nah, karena hal itu, Lingga pun mengatakan, "Gak apa-apa, aku rela untuk nunggu sampai kapanpun." Di sisi lain, Aru yang melihat semuanya terlihat cemburu dengan Lingga. Iya, aku maafin. Esoknya, Aru melihat Lona yang sedang belajar bersama Lingga. Lihat hal itu, hati Aru semakin memanas. Ujian telah selesai, dan hari kelulusan pun tiba. Saat itu Lona meminta Rain untuk bergabung dan berbaikan. Nah, karena hal itu Rain mengatakan, "Gue juga mau minta maaf, gak seharusnya gue minta Kak Lingga untuk dekatin lo." Lona pun mengatakan, "Oke, gue maafin tapi ada syaratnya. Kita harus baikan." Mendengar hal itu, Rain menyetujuinya. Semua orang pun tampak bahagia di momen kelulusan tersebut. Malamnya, Lona dan teman-temannya berkumpul di kafe. Saat itu, Lona bercerita tentang Utari dan sapu tangannya. Lona juga meminta teman-temannya untuk menyelidiki Utari. Lona memperlihatkan foto Utari dan kembarannya yang terlihat sebagai orang yang bahagia dan berkecukupan. Sangat berbeda dari yang diceritakan oleh Aru. Kalau gadis penjual permen kapas itu tampilannya lusuh dan memakai sepatu yang berlubang. Makanya, Aru kasih sepatu baru untuk dia. Nah, karena hal itu, teman-temannya setuju dan akan membantu Lona untuk menyelidiki Utari. Esoknya, saat Utari selesai bekerja, Lona dan Lingga menghampirinya. Utari bertanya, "Kenapa kalian kesini?" Lona pun menjawab, "Karena kami ingin ingetin kamu untuk berhenti pura-pura jadi gadis penjual permen kapas." Mendengar hal itu, Utari mengatakan, "Maksud kamu apa sih? Masih aja fitnah aku." Lingga berkata, "Lona nggak fitnah kamu, kami punya buktinya." Setelah itu, Lona mengatakan, gadis penjual permen kapas yang sebenarnya itu kakak kembar kamu, Rahayu Kirani Wening. Lona juga mengatakan, "Dan gue semakin yakin kalau yang naruh lipstik di tas Om Pramana itu lo, Utari." Setelah mengatakan itu, Aru mendekati Lona, Utari, dan Lingga. Utari yang melihat Aru langsung cemas. Terlebih lagi saat Lona berkata, "Sorry Utari, gue minta Aru untuk datang karena dia pantas tahu yang sebenarnya." Aru bertanya ke Utari, "Kamu bukan Rahayu?" Utari langsung mengatakan, "Aru, maafin aku terpaksa ngelakuin ini. Aku emang bukan gadis penjual permen kapas yang kamu cari selama ini. Aku bukan Rahayu, aku bukan kakak aku." Aru bertanya, "Kemana Rahayu? Aku ingin ketemu sama dia." Utari pun menjawab, "Rahayu udah mati, Aru. Rahayu mati karena Pramana. Dia ditabrak sama papa kamu, Aru. Ini semua salah kamu dan papa kamu." Nah, mendengar perkataan Utari, Aru langsung pusing dan menjauhkan diri dari Utari. Nah, karena hal itu, Lona langsung mengejar Aru sampai akhirnya Aru terjatuh dan pingsan. Saat hujan turun, Aru tersadarkan dari pingsannya. Namun saat tersadar, Aru telah kembali menjadi karang dan berkata, "Bagaimana kabar kamu, payung hatiku? Apa cinta itu masih milik aku?" Mendengar hal itu, Lona langsung memeluk karang. Lona memastikan jika karang benar-benar telah kembali dan berkata, "Ini beneran kamu kan, Rang? Aku nggak mimpi kan?" Karang pun mengangguk. Kemudian Lona mengatakan, "Kenapa kamu baru balik sekarang? Kenapa kamu tega ninggalin aku sendirian? Kenapa kamu jahat banget sama aku, Karang?" "Gimana kabar kamu, payung hatiku?" Mendengar hal itu, Karang mengatakan, "Lona, jangan pernah memaksakan
sesuatu yang membuat kamu menderita. Kamu boleh nangis kalau emang kamu lagi sedih. Jujur sama perasaan kamu sendiri. Tapi satu hal yang aku pinta, tolong jangan jadi orang bodoh kayak aku, Launa. Dan membiarkan rasa sakit itu terus menggerogoti tubuh aku ini. Yang bahkan aku nggak tahu bagaimana rasa sakit itu sebenarnya. Launa pun mengatakan, aku cuman mau kamu jangan tinggalin aku lagi ya, Rang. Aku nggak bisa tanpa kamu. Rang mengatakan, aku minta maaf karena aku selalu nyakitin kamu. Gak seharusnya kamu ketemu dan jatuh cinta sama orang kayak aku. Launa pun mengatakan, itu pilihan aku, dan aku gak akan pernah nyesel akan hal itu. Launa pun kembali memeluk Karang. Saat itu, Karang tiba di rumahnya. Karang langsung menyapa orang tuanya. Karena hal itu, mamanya Karang langsung memeluknya dan berkata, makasih ya mas udah kembali. Malam itu, Launa dan Karang pergi ke taman. Saat itu, Karang mengatakan, Aru pasti gak pernah bersikap baik ya sama kamu. Launa pun mengatakan, Aru itu nyebelin, keras kepala, gak mau dibilangin. Mendengar hal itu Karang terdiam. Tak lama Launa mengatakan, bercanda. Aru itu baik kok sama aku. Cuma buat Aru, aku bukan siapa-siapanya. Tak lama Karang mengatakan, kalau misalkan suatu saat aku terpaksa pergi lagi, apa kamu masih mau nunggu aku? Launa pun menjawab, Karang, satu-satunya hal yang aku banggakan dari diri aku sanggup nungguin kamu sampai kapanpun. Sampai kamu kembali lagi, dan ini sebagai tanda besarnya cintaku ke kamu. Esoknya, Karang pergi menemui Utari. Saat Utari melihat Karang, Utari mengatakan, aku dan Aru seharusnya sebentar lagi kita tunangan. Kita itu saling cinta. Kamu itu selalu merusak semuanya. Dengar hal itu, Karang mengatakan, Utari, aku mewakilin Aru minta maaf. Aku minta maaf kalau aku pernah janjiin masa depan ke kamu. Tapi tubuh dan jiwa ini seutuhnya milik Karang. Dan Karang hanya mencintai satu wanita yaitu Launa. Setelah itu, Karang pergi meninggalkan Utari. Setelah beberapa langkah, papan nama kafe tempat Utari bekerja jatuh. Utari langsung mendorong Karang. Namun sayangnya, Utari malah tertimpa papan nama tersebut. Nah, karena hal itu, Karang langsung membawa Utari ke rumah sakit. Saat Utari sadar, Utari tidak bisa menggerakkan kakinya. Tak lama Karang dan ayahnya masuk ke ruangan Utari. Dan saat itu Utari mengatakan jika kakinya tidak bisa digerakkan, padahal dirinya sudah mencobanya. Ayahnya Utari memberitahu jika Utari lumpuh. Mendengar hal itu Utari mengatakan, Enggak mungkin. Sore itu Karang meminta Launa untuk menemuinya di dermaga. Saat Launa datang, Launa langsung memeluk Karang. Namun Karang tampak murung. Nah, karena hal itu, Launa langsung mengatakan, kamu lagi ada masalah ya? Cerita yuk, aku khawatir sama kamu. Namun Karang enggan melihat ke arah Launa. Sampai akhirnya Karang mengatakan jika dirinya harus tunangan dengan Utari. Awalnya, Launa mengira jika Karang ingin mengempreng dirinya dengan pura-pura menjadi Aru. Kamu itu Karang, bukan Aru. Dan Karang itu milik aku, bukan milik perempuan lain. Ya jadi nggak mungkin lah Karang mau tunangan sama Utari. Dengan berat hati, Karang mengatakan, Utari lumpuh karena telah menyelamatkan nyawa aku. Dan sekarang aku harus tanggung jawab atas masa depan dia. Keluarga aku dan keluarga dia udah sepakat kalau aku dan Utari harus tunangan secepatnya. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.